Semuanya siap? Siap. Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Track 101,4 FM hits yang kamu suka. Lanjut Morning Zone Jeffrey Nayawan, Davi Andri, anak Trax. Di pagi-pagi hari ini kita akan masuk di Mari kita berdebat anak Trax. Ada apa? Jadi perdebatan kita hari ini berhubungan dengan toilet. Toilet. Oh ini, apakah menurut lo wajar atau tidak? Orang kalau misalnya lagi buka handphone itu suka orang kalau lagi buang air besar Ya. suka bobo handphone. Menurut lu wajar atau gua enggak? wajar anak Trax. Menurut gua nggak wajar. Kenapa sih? Kotor. Kalau handphone lu bawa ke dalam toilet kan bakteri ya. Kotor gitu Ya maksud diri gue. kita kan juga kotor dong berarti. Memang, tapi kan Bahkan diri kita nih anak Trax ya, keluar dari kamar mandi kagak kita semprot disinfektan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Handphone bisa langsung kita satsot. nggak tahu gue aneh aja kalau misalnya kan di dalam kamar mandi lu butuh ketenangan duniawi. Lu butuh ketenangan, lu butuh berpikir, tau nggak? Oh. Bukan justru lu main handphone. Makanya orang-orang cari ilmu di sekolah aja. Bukan di kamar mandi. Tahu nggak? Tutwuri Handayani, orang-orang tuh menuntut ilmu, mengejar pendidikan di bidang-bidang apa namanya Di bangku sekolah. Di bangku sekolah. Bukan di bangku kloset. Bukan di bangku kloset. Ngapain lagian ya? Tapi tetap buat gue nggak wajar anak Trax. Kayak ngapain sih gitu? Kalau nggak lu ntar ujung-ujungnya kalau lu main handphone di situ ya, lu kelamaan, lu telat. Ya makanya jangan buru-buru, ini kan manajemen waktu. Waduh, Terus. mulai. Kan berdebat. Perdebatan lu sangat tidak benar. Kita lagi mau jadi pengacara nih, Apa? lagi latihan. Barangkali dari babat anak Trax bisa keluar bakat-bakat terpendam. Ayo coba lagi, ayo. Beri. Sini, Iya makanya gue ngerasanya nggak masuk akal anak Trax. buat gue masuk akal aja. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Trax 101,4 FM hits yang kamu suka. Masih di Morning Zone barengan Jeffrey Davi. Oh hampir salah dia. Iya. Pasti dikit lagi udah mau salah ngomong program. Tapi nggak apa-apa anak Trax. Ini ya selain mungkin sekarang lo lagi di rumah gitu bingung kalau pengen dengerin kita nih besok-besok bagaimana ya kalau lagi nggak naik mobil, lagi nggak di jalan, bisa. Udah antang-antang aja di kamar, modal handphone, tinggal pakai aplikasinya Trax FM bisa. Bisa lewat website kita juga bisa di traxonsky.com sama dari video.com. Video.com tinggal dicari nanti kalau lo masuk ke aplikasinya atau mungkin ke website-nya tinggal dicari Trax FM Jakarta. Beres perkara. Beres. Nah, kalau misalnya lagi dengerin kita lu bisa masuk kayak sekarang nih. Ada namanya kita berdebat dulu anak Trax. Kenceng banget nih sampai Emang. babatnya. Perdebatan kita hari ini adalah normal atau nggak normal orang yang suka bawa handphone pas lagi buang air besar. Setuju nggak setuju kalau lagi pup bawa handphone? Kurang setuju anak Trax karena menurut gua kotor terus kayak ngapain ntar lu lama di sana jadi buang-buang waktu. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita scrolling ya Instagram ya. Tadinya tidur jam 12 rencananya. Bisa Ujungnya jam 3 loh. Iya kan jam 3 jam 4 tuh. Iya, kenapa ya waktu berjalan begitu cepat anak Trax Nah. kalau kita lagi scrolling atau mungkin lagi stalking sesuatu. Apa rasanya anak Trax kalau lagi buang air besar main handphone kelamaan di toilet kan? Wow. Terus kesemutan kaki lu. Iya. Iya kan? Kayaknya pantat kita kram. Jangan gak gitu-gitu amat juga konsepnya kan gak betah. Tapi gue setuju nih anak Trax kenapa? Karena kadang-kadang kan kita mencari inspirasi ya bukan mencari ilmu. Kalau Jeffrey Nayawan kan dia mencari ilmu tuh tadi di bangku toilet. Ilmu apa ini dapatkan? Orang-orang ya? kan nyari ilmu di bangku sekolah ya. Dia nyarinya di bangku jamban. Emang beda. Makanya keluarannya begini. Outputnya memang beda. Emang sungguh berbeda. Ini kesibukan Gina gue jadi lupa apa tadi ya. Ayo lu. Nggak tahu dah. Oh ya bawa handphone. Ah. Nggak apa-apa bawa aja. Tinggal disemprot disinfektan. Enggak. Tapi kita coba lihat anak Trax yang di WhatsApp kita. Ada Harry. Menurut Harry katanya normal aja daripada bengong. Tuh, mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Isilah waktu luang lu dengan kegiatan lebih penting daripada main handphone di jamban. Temen gue tapi pernah loh anak Trax. Ngapain sih? Handphonenya ke flash. Alah handphone HP ke flash. Makanya jangan bawa handphone. iPhone 4 ke flash. Makanya anak Trax jangan bawa handphone ke toilet. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Trax 101,4 FM Morning Zone. Masih barengan sama Jeffrey Nayawan, Davi Andri, anak Trax. Sekarang kita punya mainan game anak Trax. Satu kasetnya harganya sampai miliaran. Miliar. Buset, mahal banget coy. 22,6 miliar. Gila. Jadi ini adalah game lama anak Trax, Super Mario 64. Ini lagi rame banget diomongin karena dia udah disebut-sebut nih jadi game paling mahal di dunia.
Tapi ya, seinget gua, ini Mario Bros kan? Iya Mario lama. Yang jalan-jalan kucuk-kucuk Tut. jedotin kepala ke kotak, keluar jamurnya bikin dia gede, itu kan? Nah iya benar yang itu. Berarti ini game pertamanya. Gue nggak inget sih ini game pertama, tapi emang ini game lama sih inget gue. Oh. Dan sekarang dilelang gitu di Dallas, Amerika Serikat. Lelangnya itu harganya 22,6 miliar rupiah. Sebagai putra mahkota lu nggak boleh terkaget-kaget dong mendengar jumlah ini, Jeff. Enggak lah, gue kaya. Gue mah gak kaget denger 22,6 miliar. Gue kaget kalau ada duitnya tiba-tiba. Itu gue lebih kaget sih. Kalau sampai ada gadun mana yang biayain ya. Kalau sampai 22,6 miliar. Keluar kan? Ceplosan dah tuh. Selama ini kita nggak pernah menyebut objeknya anak Trax. Gak pernah ada beneran. Kita cuman am-om. Ya, Kenapa hari ini jeplosnya loncer banget? gadun. Waduh. Tapi ya gila lu. Kalau main game kayak gini ya, gue Ya. gak bakal ngajak orang main sih. Ini, Ya 22,6 miliar coy. ya kenapa? Mahal banget. Mau lu apain gamenya coba? Gue main sendiri aja dulu. Sampai tamat baru gue ajak temen-temen Oh, gue. ini contoh-contoh orang yang bisa kaya mati kesepian begini. Kaya sih kaya anak Trax, tapi juga belum umur berapa dia udah ini. Udah mati kesepian. Udah mati kesepian kayaknya nih. Tapi kalau misalnya kita main sama Makanya temen. nggak kaya-kaya, Jeb. Makanya ya. Iya, takut lu mati cepet. Tapi ya anak Trix ya. Kalau misalnya kita lagi main game sebenarnya memang lebih seru kalau main sama teman-teman. Cuma tuh kadang-kadang lu Lu perhatiin deh. bayangin aja lu main tak umpet sendiri coba. Nggak Misalnya. ngerti. Beda dong. Tak umpet kan emang permainan lu gak bisa mainin sendiri. Coba lu main tak umpet sama siapa? Sama setan. Tiba-tiba ada yang Coy. duluan. Coy. Lu kan baru saat kan ngitung kan, tak umpet kan 5, 4, 3, 2, 1 dar. Males banget Besok ya. dia bermain lagi. Takut. Tapi ya gue tuh sebel tau kalau main sama temen-temen ya. Kenapa? Kalau orangnya suka curang-curang gitu. Gue yakin nih lu tuh tipe-tipe yang kalau lagi main game suka curang. Game apa dulu? Game-game yang di konsol gitu. Misalnya apa? Misalnya ya Tekken apa gitu-gitu gak Emang sih? gimana curangnya? Ya entahlah main. Gue paling suka main Tekken anak. Kenapa? Tekken tuh yang berantem kan? Yang mencet asal-asalan. Iya. Biar kata nih ada jurusnya misalnya X segitiga kotak-kotak apa sih LR ya yang itu. Gue bodo amat. Gue kalau lagi main Gujrok. Tekken anak Trax ya, Hmm. tangan gue bisa sampai cedera lu. Cedera otot. Pegel banget tangan gue. Besok pagi Emang lu nggak main yang pakai jurus gitu? Dulu kan gue gak ngerti jurus-jurus ya kan. Sekarang udah lumayan ngerti nih. Tapi itu kan susah ngafalinnya. Jadi temen gue suka marah. Misalnya lagi main bareng kan. Kan kalau kita mau lihat jurus, kalau main Tekken tuh lu bisa pause dulu kan. Oh gitu. Pause habis itu lu cek jurus. Bisa. Kalau gue sih nggak bisa begitu anak Trax. Nah temen gue marah. Mendingan kalau misalnya gue berantem sama Jeffrey nih, mau main game, curangnya, tunggu temen lu gimana? Ya udah gitu aja, dia nggak seneng aja kayak lama, udah nggak usah. Akhirnya gue kayak ya. Kalau gue mendingan gue senggol konsolnya gue tepak. Ini baru curangnya nggak pakai akhlak. Kurang berkelas. Kita emang barbar kebetulan. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Trax 101,4 FM hits yang kamu suka. Morning Zone, Jeffrey Nayawan, Davi Andri, anak Trax masih lanjut. Kita lagi ngomongin ini, tahu anak Trax dicurangin pas lagi main game. Ini gara-garanya kita lagi ngomongin ini games yang sekarang dilelang harganya 22 miliar ya? iya 22 miliar rupiah. Mario Bros. Buset, Super Mario 64. Beda Mario Bros. Buset, minum dulu Gi. Minum dulu Gi sana. Bikin ini aja gelisah ya. Emang. Iya. Tapi di Super Mario ini kan dijual mahal. Terus gue sempet bilang tadi tuh, gue gak mau mainin sama temen-temen gue. Kalau ampe Dia masa mau main sendiri anak Trax? gue takut dicurangin anak Trax. Ya elah. Pasti kan sering kalau kita main tuh ada curang-curangnya. Iya kan? Mau curang apa sih, paling juga pakai cheat. Lagian mau main Mario pakai cheatnya bagaimana? Iya, orang tinggal Orang di jalan-jalan doang jeduk jadi gede. Bahkan yang biasanya terjadi ya nggak ada yang curang. Iya. Emang kita nggak bisa main Tapi aja. gue kalah mulu lo main Mario Bros anak Trax. Main apapun dia kalah melulu. Kemarin main Mario Kart. Gue sama Dimas sudah di posisi tinggi. Dia masih di 7. Kan itu balapan mobil ya. Ah, Lo bisa milih nih anak Trax kayak pertama mobilnya apa, terus dia tuh kayak ada tambahan, misalnya mau pakai apa sih kayak terbang-terbang gitu, pokoknya dia kayak ada senjata-senjatanya, lo mau tembak pakai apa gitu kan, gue udah samain sama Jeffrey, plak peti plak 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 sama.
Tetap aja dia 3-2-1 nih sama Dimas produser kita. Gue 7-8-11 7-8-11. Ini soal skill Kurang Dap. lu. Enak aja. Yang kayak lu gini nih, nggak ada APB. Pada paling biasa bilangnya curang. Gak sportif anaknya. Tapi ya gue tuh dulu pernah tahu main curang gitu, main kartu. Ya ampun. Jadi main kartu gitu sama temen gue. Uh-uh. Jadi gue udah lihat nih sebenarnya. Lu ngintip? Gak sengaja. Jeffrey tuh hati-hati anak Trax. Kalau ketemu ya, kalau punya handphone, hati-hati. Gue kemarin masa tiba-tiba dia di sebelah gue diem aja, ternyata dia lagi baca chattingan di handphone gue. Gila nih. Gue kadang-kadang bisa gak ketahuan juga anak Hati-hati Trax. lo. Tergantung aja. No wonder main kartu dia curang. Main apa sih? Apa kayak gue lupa main kartu apa. Pokoknya gue ngelihat sebenarnya kayak artinya itu. Terus gue kerennya anak Trax, gue hafal kartunya apa. Langsung tuh gue sikat gitu. Menang. Kayak ini ya perjudian di film-film Tiongkok. Mafia-mafia Hong Kong. Ada terbalikin meja segala. Berantem kan. Buset ribut banget. Anak SD loh ini anak Trax. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Trax 101,4 FM Morning Zone. Jeffrey Nayawan, Davi Andri di Bukan Morning. Ya. Kenapa? Ya kesebut sama program. Kenapa tadi udah Morning Zone? Kenapa lu sebut lagi bukan Morning? Iya kenapa ya? Gak tahu. Ini masih pagi namanya juga anak Trax. Maaf, itu nama Nasi program. uduk kita belum datang. Itu nama program lama kita anak Trax. Iya. Udah gua gak mau naikin harga-harga lagi, budget-budget. Gak usah pakai taruhan. Iya bayar aja dulu yang kemarin. Makanya gue udah gak usah bahas uang. Jeffrey Nayawan anak Trax gara-gara salah ngomong udah berhasil mengumpulkan pundi-pundi sebesar 850 ribu. 750 enak aja lu mau Udah naikin. 800, Kagak 750. Udah. Kagak 750. Pasnya aja udah. Kalau gak gue cari ke toko lain. Jadi kita punya taruhan. Kalau sampai kita salah nyebutin nama program lama kita harus Aduh. bayar lah intinya. Per sekali sebut Ini 50 yang ribu. angka-angka kayak gini yang bikin Jakarta masuk daftar kota paling bikin stres di tahun 2021 versi dunia, tahu nggak? Tapi ya loh, menurut lo ya, apakah benar Jakarta itu termasuk kota yang paling bikin stres anak Trax? Iya nggak tahu sih, kalau menurut gua nggak juga sih. Gua ngerasanya kayak bukankah setiap negara begini ya gitu? Atau enggak sih? Tapi gua ini semua laporannya dirilis sama VAAY, kayak perusahaan produsen produk suplemen kesehatan Waduh, gitu iya, dari oke. Jerman katanya. Iya. Jadi stresnya itu katanya dilihatnya dari tingkat keselamatan, tingkat pengangguran, polusi udara, kepadatan, jaminan sosial kesehatan mental, akses ke perawatan kesehatan dan banyak lagi. Katanya itu tuh yang Nah bikin ini stres. gue sama Jeffrey udah mulai tersesat nih. Gue gak ngerti maksudnya apa. Cuma bacain doang ya. Iya. Tapi mudah-mudahan anak Trax ya, walaupun mungkin benar ya peringkat-peringkat ini, survei-survei ini gitu. Tapi mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang masih bisa apa ya? Gak stres lah, masih waras. Ya. Kalau gitu. misalnya lu mulai stres, anak Trax cari sesuatu yang bisa membuat lu senang. Nasi Padang. Makanan lagi. Yeah. Dengerin lagu kayak nonton. Makanan enak itu bisa menghasilkan endorfin. Beneran gak? Hormon bikin senang. Beneran, Jeff. Beneran. Beneran. Kirain asal tuh biar lu ngerti hormon-hormon. Balik lagi makanan enak mah kita paham. Tapi ya, kalau versi lo sendiri nih anak Trax, kenapa Jakarta bisa dijulukin kota yang bisa bikin stres? Misalnya ya, Apa sih lo yang ngerasa mungkin kayak belakangan bikin lo stres ya? Misalnya lo ngerasa orang Jakarta nih susah diatur, kelihatan dari kemarin COVID. Atau ternyata lo ngerasa kayak masih banyak kriminalitas, akhirnya stres gitu. Atau mungkin kok kayaknya ada beberapa hal yang masih kacau belau ya misalnya. Ya, itu juga bisa anak Trax. Coba dong ceritain Kamar ke kita sendiri misalnya. Kamar kita emang gak pernah dibersihin. Kacau belau. Enggak dong, kan kamar lo mau jadi resort Oh sekarang. iya dong. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Kita lagi ngomongin ini anak Trax. Kan baru-baru ini Jakarta masuk daftar kota yang paling bikin stres di tahun 2021 versi dunia. Tapi ini intinya kayak lewat laporan dibikin sama VAAY ya. perusahaan berbasis Jerman. Intinya. Nah, di situ dia ngomongin tuh kenapa bisa dibilang stres karena diliatin dari polusi udara, tingkat pengangguran, tingkat keselamatan lah. Banyak deh pokoknya anak Trax ya. Ulala. Tapi kita pengen tanya pendapat lo. Kalau versi lo sendiri, kenapa Jakarta bisa dijulukin kota yang paling bikin stres? Kalau melihat dari hidup lo selama ini deh di Jakarta. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, maksudnya gue justru nggak bisa membayangkan Jakarta itu kota yang paling bikin stres. Iya gitu, maksudnya banyak hal yang kayaknya kok ini peraturannya gini ya, misalnya gitu kayak soal penutupan jalan atau soal apa. Tapi kalau ngelihat misalnya berita atau gue denger dari yang lain, gue malah terima kasih gue di Jakarta gitu. Enggak sih, maksudnya kalau memang pastilah. Maksudnya kita semua pasti berterima kasih. Maksudnya yang santai-santai aja, Dav. Misalnya kayak gue nih. Gue ngerasa kadang-kadang yang bikin gue stres kalau di Jakarta tuh macetnya bukan main. Misalnya gitu. Nah, gue bukan stres spesifik Jakarta.
Gue lebih ke perorangan. Oke. Makanya kalau gue nggak terlalu nangkap juga apa gitu maksudnya. Misalnya lagi ya, apa yang paling bikin stres di Jakarta selain macet? Orang-orang yang suka pada kagak bisa ngantri. Yang kayaknya susah banget, orang kita udah capek-capek ngantri, kok dia di belakang kita ngelewatin gitu. Yang santai-santai aja, ini kan ngayal-ngayal itu bercanda. juga santai-santai. Maksudnya tapi gue nggak bisa connect anak Trax kayak apa ya? Mungkin karena gue nggak menemui yang sampai gimana-gimana banget gitu. Misalnya macet, gue nggak bawa kendaraan. Oh iya. Jadi gue nggak bisa yang kayak marah-marah juga. Misalnya kenapa sih jalanannya gini? Karena dari Manggarai ke Sarinah juga gue nggak ketemu macet. Yang bikin stres tuh anak Trax kalau kita ada kerjaan di jauh itu, kita kan naik taksi, macet. Argonya nambah terus. Nah itu bisa. Ya itu Bosan itu anak Trax. kebayang. Itu kalau misalnya argo gue naik ya, gue sampai kayak gini, ya ampun. Apa gue turun aja jalan kaki dikit ya. Tapi problematika ini udah mulai ada jawabannya anak Trax. Akhirnya setelah 29 tahun Jeffrey akhirnya punya mobil. Iya tuh anak Trax. Ini sudah mematahkan bahwa kami adalah satu-satunya penyiar pagi yang kagak punya kendaraan. Akhirnya paling gak satu udah punya. Kan mak lu ada. Mak gua. Oh iya gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Kalau kita hak milik bisa datang nih dia. Kalau dia denger sekarang bisa dicari lu. Oh cicil tuh gitu ntar. Tapi ya kalau di WhatsApp kita ada Adit nih. Adit bilang katanya yang menurut dia paling bikin stres adalah orang-orang yang suka gak mau pakai masker sama masih ngeributin konspirasi. Oh iya ya. Iya itu. Iya, Itu juga iya. stressful sih. Ngejelasinnya susah banget lu. Sama orang-orang yang ngerasa dikonspirasiin. Masih ada aja ya. Masih. Bude. Pada kemakan daun apa itu? Daun kelor. Tapi kalau Intan bilang sebenarnya nggak stres-stres banget. Tapi kalau suruh milih yang bikin stres adalah kalau ngantri Transjakarta. Dulu mah suka empet-empetan kayak sarden dilepet-lepet. Oh iya. Kalau lagi naik transportasi umum. Tapi gue dulu ini salah sih anak Trax, jangan ditiru. Ngapain? Gue ada senangnya dulu. Ngapain? Oh suka. Karena begitu misalnya ada yang rese, bisa keluar tuh amarah. Bisa keluar tuh bentakan Davi Andri. Kayak woi. Apa yang pernah lo bentak ke dia? Itu gue beneran bisa bener-bener teriaknya tuh yang kayak kalau di kelas tuh dulu gue seneng banget misalnya kayak ada hal yang menyebalkan terus gue bener-bener teriak sampai satu kelas tuh diem. Nah itu bisa keluar tuh. Raja singa. Emang harusnya tinggal di hutan anak Trax. Dapatkan penawaran menarik dengan mendengarkan Morning Zone bersama Jeffrey dan David. Ya, kebahagiaan, keceriaan bisa Anda rasakan dengan selalu memutarkan frekuensi 101,4 Trax FM. Trax FM, hits yang kamu suka. Semuanya siap? Siap! Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey David. Trax 101,4 FM Morning Zone Jeffrey Nayuan, Davi Andri, hits yang kamu sukanya ketinggalan. Dari tadi. Tapi coba lo bayangin anak Trax ya. Kalau lo tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat harta warisan bermiliar-miliar. Gedebuk. Gedebuk itu kayak durian runtuh. Jebrot. Buset. Itu nama pohon durian tau gak? Bukan durian yang runtuh. Dapat sebibit-bibitnya. Gile lu. Banyak banget. Ini udah bukan bibit lagi anak Trax. Jadi ada bocah nih umurnya baru 15 tahun di Indonesia. Katanya dia nerima warisan tiba-tiba dari bapak yang gak pernah dia kenal. Dapatnya berapa anak Trax? 8 miliar rupiah. Udah gitu ya. Jadi katanya si warisannya itu termasuk ada rumah juga di Inggris apa-apa gitu. Pokoknya ada Buset. kayak bangunan-bangunan gitu. Gila ya. Jadi bapaknya ini katanya kerja di salah satu media Inggris gitu. Terus meninggal tahun lalu, katanya dia gak ninggalin jejak apa-apa buat ahli waris. Jadi ditelusurin nih anak Trax sama orang di sana. Kayak ini orang beneran gak sih bener-bener sendiri gitu hidupnya. Ternyata orang ini katanya pernah menikah sama orang di Indonesia dan punya anak. Mami dengerin gak sih sekarang Mi? Ayo dong cari papa. Punya ngasih aku papa yang lain. Yang kaya kayak gini gak apa-apa dah. Mau banget gua. Gila lu. 8 miliar coy. Cari Jep. Gue bisa ajak lu ke Bahama bolak-balik. Lu mau liburan kemana gue bayarin. Gila ya. Bentar lagi keluar nih anak Trax. Apa? Azab anak menjual ibunya demi harta. Habis itu keseleo azabnya. Buset coy. Amit-amit. Tante Freni kalau denger mau jadi apa mamanya Jeffrey. Iya. Iya. Bercanda Mi, bercanda. Kata dia lu aja sono cari. Bagi-bagi dia. Kenapa gue suruh cari bapak-bapakan? Lah Udah sering ya. kurang nampol aja. Tapi anak Trax ya, pernah gak sih lo tiba-tiba gak disangka-sangka kayak dapet durian runtuh gitu?
Misalnya kayak entahlah tiba-tiba dapat Ya bonus. tiba-tiba kayak jeder gitu ya. Dapat THR lu Coba nggak pernah kita tahu. ingat-ingat ya, ada apa gitu. Durian runtuh yang pernah lu dapatkan lu apa? Gue pernah ini anak treks bangun tidur, gue nggak pernah keluar negeri, terus disuruh ke Itali. Waduh, buset. 2 Pertama minggu. kali dapat tuh. Pertama gue nggak, gue cuman kayak oh iya gitu. Terus gue ke toilet, barulah gue di toilet kayak ngeresep kan. Hah? Apa tadi? Gue balik lagi. Kok kita sama ya? Kalau gue sih nggak ke Itali, tapi keluar negeri juga. Kayak buset mau diajak keluar negeri nih kita. Beda misi anak treks, kita kan kerja. Gue juga kerja. Beda servis. Sembarangan lo. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Kita lagi ngomongin durian runtuh. Karena gara-gara melihat ada seorang perempuan umurnya 15 tahun, katanya dapat harta warisan dari bapak yang nggak pernah dia kenal 8 miliar. Mau banget itu cita-cita gue dari dulu. Iya, Jeffrey tuh sering banget cerita anak treks. Dia tuh mencari barangkali ternyata dia nih cucunya kerajaan apa gitu yang hilang. Ya. Kan zaman dulu suka ada tuh misalnya anak raja apa mungkin kayak ada pemberontakan terus kan bayinya misalnya kayak dibawa ke hutan gitu kan. Nah Jeffrey berharap dia nih bayinya itu. Gue curiga nih kalau cerita gue bayinya. Tapi pada lupa kalau gue kalau mereka punya anak. Udah akhirnya nggak ketemu udah. Bisa jadi. Bisa jadi. Jangan sampai anak treks. Jangan sampai. Atau misalnya dia ternyata cucunya ratu apa? Iya kan. Yang misalnya kayak sengaja dikirim dulu biar merakyat ke Tanjung Duren. Iya. Nah. Tapi nggak boleh anak treks. Gue nggak akan menjual ibu gue. Kayak ya udah gue akan tetap sama ibu gue. Seandainya bisa lo dengerin lagi siaran kita paling juga 5 menit yang lalu. Tapi udah. Dengerin Jangan ngayal. Jangan ngayal. Ayo kita ngebahas soal durian runtuh yang pernah lo dapatkan tiba-tiba. Oh gue pernah durian runtuh tahu. Apa? Jadi- Kejatuhan duren beneran? Bukan coy, waktu Lecet itu dong. tiba-tiba pas gue zaman kuliah gitu. Jadi kan gue posisinya duitnya terbatas tuh kuliah. Tiba-tiba ada masuk uang 1 juta. Dari mana Jep? Gue nggak tahu dari siapa kan. Gue kayak santai ya santai. Ternyata gue nge-MC. Waktu itu gue lupa nge-MC buat apa. Gue pikir nggak dibayar. Oh ternyata dibayar. Ternyata dibayar coy. Gue kayak 1 juta. Gue langsung nggak pakai pikir panjang. Ayo kita kerong-kerong. Abis. Gue juga pernah anak treks kayak begitu mah. Iya kan? Kayak tiba-tiba lo nggak berasa. Jadi gue kerja misalnya tahun ini nih, Ha-ha. fee-nya baru cair tahun depan. Ya elah. Nah pas tahun depan gue merasa durian runtuh. Padahal itu emang hak lu. Itu emang hak lu. Saking lama. Lo lupa. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Track 101,4 FM hits yang kamu suka. Masih di Morning Zone barengan Jeffrey Nayuan Davi Andre. Kemarin Ah. kan lagi merayakan hari Idul Adha nih anak Trax. Ya. Sekali lagi buat lo yang merayakan selamat ya. Selamat Idul Adha anak Trax. Apakah ada sapi-sapi yang mengamuk di area rumah lo? Banyak banget videonya lucu-lucu banget. Iya, gua kemarin ngeliat ada yang ketendang. Ada yang pakai baju merah ya. Kayak lagi matador. Kejar-kejaran buset. Seruduk. Enggak diseruduk. Jadi kayak kejar-kejaran bener-bener lari-lari. Terus kayak yang ngejar itu semua pakai baju merah kan. Terus komen-komennya kayak pantesan dikejar pakai baju merah sih. Matador. Itu banteng. Terus ada yang gue ngeliat lagi nih anak Trax lagi ngomongin sapi gitu kan. Iya sapi ini umurnya baru 5 tahun. Oh tapi iya itu. beratnya dia belum saya ngomong ditabok pakai buntut. Tersinggung. Kenapa ya gue kemarin ngeliatin begituan gue terhibur Gue juga banget. ngakak-ngakak anak Trax liatin sapi-sapi mengamuk. Terus ada yang kayaknya merenung banget gitu kambingnya. Tapi kemarin gue happy anak Trax karena di asrama kita kan walaupun apa namanya asrama wihara tapi kan banyak juga yang apa namanya ada yang muslim juga gitu kan. Terus kemarin kita punya namanya Maksum. Dia nih yang masakin kita. Dia tuh masakannya enak banget. Masak apa dia? Dibikinlah gulai kambing. Ya ampun. Pengen Pakai banget makan tahu gulai isi. kambing. Tahu isinya terus dia bikinin kayak sambal rawit gitu yang kayak kecap. Terus acarnya dia juga enak banget, bener-bener kayak lagi makan sate kambing Bisa di ganti restoran. nggak kambingnya jadi sapi? Jadi lu juga bisa. Gue digulai. Kayak apa rasanya ya? Coba tuh Alot gak ya? bayangin. Kira-kira anak Trax ya. Perengus. Tapi ya Kambing. enak aja loh. Perengas-perengus. Gak ada gila-gila nih mulut bicara ngucapnya. Tapi nih anak Trax ya, walaupun Idul Adha kemarin belum bisa kumpul-kumpul sama keluarga besar. Biasa kan kalau misalnya kalau lagi PPKM kan pasti kumpul-kumpul keluarga gak sih? Iya benar. Ada gak sih Dim yang lo kangenin dari kumpul keluarga? Yang lo kangen banget walaupun sebenarnya kan kadang kalau ketemu keluarga nyebelin ya. Ada love Banyak. hate relationship. Benar. Banyak gosip-gosipnya juga. Ah, Ya, apa yang apa paling yang- lo kangenin? Itu ngumpulnya biasanya gue kalau ngumpul bareng sepupu-sepupu gue pasti main PS. Ah,
main bola pastinya. Ah. Terus dibikin kayak kompetisi gitu. Habis itu sambil main PS, sambil ke belakang buat ngambil sate-sate yang udah dibakar. Oh, cuma modal bengong doang, Iya. cuma tinggal makan. Tapi main PS Tapi gitu. sekalian main PS juga. Perayaan Itu seru Idul banget, Adha ya di Allah. rumahnya Dimas ini ya. Kayak mix antara sate kambing Pak Kadir sama rental PS. Lebih mirip rental PS itu. Kalau lu ya paling lu Kayak di kangenin mix gitu. apa, Dav? Kalau Makanan keluarga sih. ya. Makanannya ya. Iya, gue tuh agak kangen sebenarnya sama bau rumah nenek gue. Oke, Jadi ada iya. kayak ada bau khasnya gitu Ada kan bau. si rumah nenek ini gitu. Merindukan keluarga nih. Terus tudung sajinya dia tuh biasanya walaupun cuma secimit ya, kayak misalnya ayam rebus gitu. Udah jelas nih, misalnya bagian paha tertentu udah ada bagiannya, Jeff. Oh, udah dikasih. Ini punya misalnya ada adiknya nyokap lo. adiknya nyokap gue gitu kan. Pokoknya premium tuh ada tuh, udah ada pembagiannya. Davi biasa dapetnya ati ampla. Udah. Sama tetelan. Sama rama-rama bakso goreng. Pantes yang dia kangenin makanannya bukan keluarganya. Dari tadi. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Masih lanjut nih anak Trax, kita lagi flashback ke kangen-kangenan ketika lo lagi kumpul keluarga. Misalnya kemarin kan lagi Idul Adha nih gitu, biasanya berbagi kambing. Natal, Imlek kan biasa kalau kita ya. Kumpul-kumpul keluarga, ini kan gak bisa nih anak Trax Gue ya. Waisak perasaan gak kumpul keluarga. Kayaknya ada dikit. Mungkin ada kali. Upacara bareng. Mungkin Berdoa, ada, tapi lu gak pernah ikutan. Kalau Waisak mah di mana juga perayaan Waisak tiba-tiba lo ke rumah keluarga lo? Oh kagak, emang kagak gitu? Kagak, tapi doa-doa bareng gitu ada. Oh ada doa bersamanya. Ada. Itu yang terpenting kata Davi anak Trax. Dia walaupun gak ikut sih Doain kadang-kadang. biar tahun depan kaya. Setiap tahunnya didoain sama. Mau doa apa, tahun baru, Waisak kayak apa juga doanya sama. Sama. Itu lagi. Itu lagi. Tapi gue beneran kangen sama keluarga gue, sama paman gue, sama tante gue. Karena kan mereka udah tuir-tuir tuh. Kayaknya takut gitu kalau nggak ketemu mereka lagi gitu. Ntar tiba-tiba nggak bisa ketemu lagi. Iya, gitu gue ya. beneran berasa kayak buset tante gue. Kadang-kadang telepon nyokap gue kan, nanyain kabar gue gitu. Oh lu tapi nggak pernah telepon? Enggak. Dia nanyain gue Kangen kabarnya. palsu. Enggak, lu kangen sama tante sama om lu apa duitnya nih? Lah kalau duit mah gak kangen, orang ditransfer. Kenapa gue harus kangen? Oh, pantas dia kangen. Iya, itu namanya harus tetap dikangenin. Premi berbayar. Itu keluarga harus tetap asuransi. Argo jalan terus anak Trax. Walaupun kita gak ketemu. Iya. Ya jadi kalau on air gini harus basa-basi lah. Ngomong kalau kita kangen. Om siapa? Jangan disebut namanya. Keluarga ibu apa keluarga bapak? Keluarga bapak lah. Oh iya, yang kaya-kaya keluarga bapak. Sama lagi. Sama. Tapi ya, udah kalau ada saudara, tapi gue juga sayang kok sama keluarga ibu gue. Sayang. Kalau denger Oh awas iya. Sayang banget Jeffrey sampai ngigo kemarin kangen bapaknya. Tapi ya, kalau di WhatsApp kita ada Tias bilang katanya udah pastilah kangen tidur bareng, katanya gelar karpet di kasur di ruang tengah sama saudara-saudara Gelar ngumpul. karpet di kasur. Oh, gelar karpet dan kasur di ruang tengah. Iya. Salah baca. Tapi emang enak sih tidur rame-rame begitu ya. Bener. Kayak kangen ya. Kangen sih. Kalau Tiwi katanya nginep di villa terus barbekyuan, masak-masak bareng sampai main games bareng-bareng sama sepupu. Tuh, iya tuh. Gue tuh pengen tahu sebenarnya akrab sama sepupu-sepupu gue bisa main Tapi bareng-bareng sepupu lu gini. pada gak mau akrab sama lu. Gak mau. Setiap ketemu gue empet. Kayak, si Benalu datang. Dengar Morning Zone barengan sama Jeffrey Davi. Au. Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 pagi. Au. Dengerin kita, siaran kita, jangan kelewatan. La. Dengerin sampai habis. Jeffrey Davi di Morning Zone. Semuanya siap? Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Track 101,4 FM hits yang kamu suka. Morning Zone barengan Jeffrey Nayuan Davi Andri yang masih lo dengerin dari website kita tracksonsky.com, dari video.com, sama dari aplikasi di Google Play Store sama App Store. Bisa mau Trax dari mana FM. juga boleh. Olivia Rodrigo tadi anak Trax, gue setuju.
Kan dia bilang find someone better, but don't be happier. You could be happy but Pokoknya not be happier. lu boleh ketemu orang baru. Ini kan putus nih ceritanya posisinya. Nggak apa-apa lo ketemu aja orang yang baru. Senang dah, senang. Lu boleh senang, tapi lu nggak boleh lebih senang dari waktu lu senang sama gue. Kayaknya Olivia nggak bawain kayak gitu deh situasinya. Coba denger. Kenapa ya sama Olivia tuh gue tetap berasanya dia yang sakit hati gitu. Dia yang sakit hati. Kalau sama Davi gue ngerasa dia yang nyiksa. Kenapa feel-nya beda gitu. Maksud gue. Kalau sama ya, posisi gue udah nggak gini. Gue udah diundang dong ke Gedung Putih. Buat promoin vaksin kayak Olivia Rodrigo. Tapi di jam 9 ini kita juga bakal ini ya. Nanti bakal ngobrol barengan sama Fault Boy. Kan dia punya lagu yang judulnya Everything Sucks. No kidding. Lagi viral juga di TikTok dari kemarin. Ceritanya tentang orang yang suka ngeluh mulu sama keadaan. Ngeluh mulu ya. Everything sucks. Iya kan? Iya. Tapi coba lu ingat-ingat kembali anak Trax selama situasi sekarang ini. Selama kuliah atau lagi kampus, apa yang paling sering lo keluhin? Aduh mesti bangun pagi-pagi gitu. Itu doang. Dari dulu. Itu pas doang. lagi kuliah. Tugas-tugas nggak pernah lu keluhin. Oh nggak pernah dikerjain. Minta tolong temennya. Pantes dia nggak pernah ngeluh. Kan kita suka ngomong aduh gitu apa ya. Aduh tuh biasanya keluar kalau apa ya Jeff? Aduh tuh kalau misalnya bangun tidur. Sering kok. Oh, gue juga sering. Tapi sekarang udah berkurang, bohong deh. Yeah. Orang dulu pas gue kuliah temen gue kerjanya ngomong, aduh Jeffrey itu tukang ngeluh. Jalan kaki. Iya. Aduh. Banget. Apapun pasti dikeluhin. Banget. Jalan kaki Ini gue topiknya kayak tentang Jeffrey Nayawan deh. enak aja lu, gak ngaca lu. Lu pikir lu jalan sama gue gak ngeluh? Ngeluh. Ya banyakan gue sih. Tapi sekarang gue paling sering ngeluh gara-gara ini sih anak Trax ya. Apa? Masker. AC juga. AC panas. Kenapa? AC di rumah gue tuh panas, kayaknya mesti dicuci kan. Cuma gue belum manggil orang kan. Jadi gue setiap hari ada aja kayak, aduh panas Nih banget dia sih. nih anak Trax. Jadi Aduh. Jeffrey Nayawan itu di PPKM kali ini ketika kita lagi berhemat dia beli mobil. Oh iya. Tapi dampaknya adalah banyak hal-hal yang harus dikorbankan. Seperti cuci AC. Seperti servis AC. Jadi nggak mampu kebayar. Ya kan? Ternyata banyak pengorbanan. Ntar misalnya mesin cuci harus cuci manual. Yang dari kemarin misalnya mau siaran, wah kok belum sampai, iya nih lagi ngejemur gitu kan. Bisa tuh anak Trax ya. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Kita lagi ngomongin soal mengeluh anak Trax. Gara-gara abis ini bakal ada interview barengan sama Fault Boy yang lagunya tentang mengeluh. Everything sucks. Nah, jadi kita mau ngomongin soal mengeluh. Kalau gua kan paling sering mengeluh tuh soal jalan kaki nih anak Trax. Setiap suruh jalan, aduh. Oh lu males jalan kaki gitu. Padahal dulu gua SMA tuh kuat banget jalan tuh. Gede. Sumpah, Betis lu udah gede kan? udah gede. SMA tuh sebenarnya jalan gara-gara nggak ada duit anak Trax. Waduh. Jadi gua kayak Pasang back sound sedih dulu dong. teng neng 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 neng. Endless Love. Tahu gak sih lu drakor Autumn in My Heart yang endingnya sedih itu loh. Kan dia lagi mau menceritakan perjuangan hidup susah nih zaman sekolah. Endless Love itu ya bercerita tentang kakak adik yang salah. Ternyata bukan kakak adik tapi naksir-naksiran lah gitu. Terus endingnya sad ending anak Trax. Yang satu ngeributin duit, yang satu ngeributin cinta. Google deh anak Trax. Emang beda. Iya pokoknya gue sering banget ngeluh soal jalan kaki deh. Iya. Apa lagi ya? Kayaknya gue sering banget ngeluh, coba deh. Lu yang sering Jeffrey melihat. itu keluhannya bisa apapun yang menimbulkan dia capek. Oh iya benar. Jadi bukan cuma jalan kaki. Kalau misalkan tiba-tiba Jeff kayaknya mesti gini deh. Aduh apaan sih? Iya. Aduh apaan Aduh udah dah? gak usah deh. Udah. Haelah. Tuh kan. Masih sama lagi. Apa sih? Buset udah. Gue bisa bikin kompilasi Kagak sadar. keluhan Jeffrey Ya walaupun Nayawan. gue emang lebih banyak ngeluh, tapi dia juga suka ngeluh. Kalau gue beda. Caranya nggak gitu, dia marah. Bisa nggak usah aja nggak? Aduh. Aduhnya beda. Yang satu aduh. Satu aduh. Oh, Masa yang suruh ngerjain sih? Yang satu manja anak Trax. Yang satu biasa. Makanya yang dibiayain gue kan. Karena lebih suka manja-manja daripada marah-marah. Iya. Ya makanya kalau lagi PPKM gaji nggak seberapa ya bisa beli mobil mah. Bisa. Kita tahu dari mana anak Trax. Paham. Ayo kita kembali ke WhatsApp kita. Heeh. Kata Rivo, katanya dia suka ngeluh gara-gara banyak tugas. Gara-gara dosennya kena COVID, jadi semua kerjaannya jadi skripsiannya disuruh kejar-kejar gitu double. Idul Adha aja masih disuruh kerjain Cepat skripsi. sembuh dosennya tuh. Kalau Niko, gara-gara PPKM ini agak nggak bebas sih.
Karena regulasi pekerjaan otomatis berubah. Jadi mumet banget setiap hari harus meeting virtual, ketemu orang pakai virtual. Iya, banyak yang katanya capek tahu. Orang temen gue meeting virtual ketiduran. Itu bukan capek. Itu memang ngantuk ya. Nggak tahu diri. Waduh. Waduh, dari hati banget nih. Katain orang gak tahu diri. Tapi gue punya cara tahu supaya lo gak ketahuan. Gimana? Ini aja, lu foto pakai webcam lo. Lu jadiin feed foto di situ. Iya, temen gue juga. Habis itu lu dengerin, udah. Aslinya tidur sampai dipanggil-panggil baru tuh. Jono, baru lu bangun. Kalau enggak ya udah santai Kalau aja. kedengeran. Ya kalau enggak kedengeran, paling potong gaji. Ya. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Di jam ini, kita mau melihat apakah lo memiliki pengetahuan yang luas atau enggak. Bu, Jeffrey Nayawan ini anak Trax. Memiliki pengetahuan yang sangat luas. Seluas samudra. Samudra. Tapi permukaan kan kalau lu lihat samudra bawah kan kaya ya, ada apa namanya terumbu karang, ada apa biota laut. Tapi kan kalau lo lagi memandang permukaan samudra, begitu luas dan kosong. Gak ada isinya. Nah itu gua. Bener nih samudra tapi bagian permukaan. Semuanya siap? Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Dengerin Morning Zone ya sayang, dengerin Morning Zone. Ada Jeffrey Davi ya sayang, sampai jam 10. Jeffrey Davi di Morning Zone. Disiarkan dari studio Trax FM Gedung Sarinah lantai 8. Ini dia Cerdas Cermat. Waktunya kita main cecer anak Trax alias cerdas cermat. Yoi, sekarang kita akan bertanding. Kali ini melawan siapa? Jeffrey Nayawan Yoi, Jeffrey Nayawan akan melawan Rena. yang sudah terpilih, Rena dari Yarse. Gila. Weh. Gimana persiapan lo untuk melawan gue? Nggak siapin apa-apa sih, udah ada otak. Wow. Gue suka nih begini, penuh percaya diri, tegas, lugas, dan jelas bold. Secara nggak langsung dia lagi bilang gue nggak punya otak. Persiapan lo apa emang? Apa? Persiapan lo apa? Nggak ada, kan sama-sama nggak punya otak kalau gue. Sama-sama. Sama lu. Oh. Sama kayak lu. Dia hampir ngatain lu Rena, ya ampun. Oke kalau gitu kita kasih buat Jeffrey Nayawan duluan ya. Oke. 30 detik waktunya dimulai dari sekarang. Apa kepanjangan dari Puskesmas? Pusat Kesehatan Masyarakat. 200 cm sama dengan berapa meter? Berapa tadi? 200 Ini gue, kok lu kasih tahu? Jeffrey 200 cm sama dengan berapa meter? Dua. Oke. Mata uang negara India. Rupiah. Ibu kota Turki adalah Kemarin gue sebut. Baba Raffi. Bukan. Gak tau. Planet sebelum bumi dari matahari adalah Pluto. Salah. Lu lama bacain soalnya. Lu lama jawabnya. Tiga. Oke. Sekarang buat Rena ya. Jangan susah-susah. Tenang, ini cepil, wala impil gampil. Oke. Apaan walaipil? Gak tahu. Lebih kayak mantra tuh barusan walaipil gampil. Buset. Oke, Yuk. kita mulai 30 detik dari sekarang. Apa kepanjangan dari Posyandu? Astagfirullahaladzim. Waduh, bukan itu. Enggak. Oh, oke, lewat. Baca doa. Pelayanan. Nyerah-nyerah Pak. Udah, oke, 3 meter sama dengan berapa sentimeter? 300. Mata uang Filipina sama dengan Astaga. mata uang Filipina. Ayo. Oke. Ayo. Peso. Iya. Ibu kota Australia adalah Gold Coast. mana Ade? Planet sesudah bumi dari matahari adalah salah. Yeay, gue hari ini pemenangnya. Gue suka nih kayak gini nih. Kalau kita hari ini pemenangnya Jeffrey Nayawan dari Morning Zone. Kita setim, gila lu ya. Oh iya ya. Kok lu malah ngatain gue? Lupa ya Dim. Harusnya kan kita sedih. Senang.